Teman-teman semuanya, kita sudah berdiskusi dengan beberapa pendeta ya kemarin itu ya, penonton setia saya pasti tahu tuh ya pendeta siapa saja. Saya pernah diskusi tentang masalah konsep ketuhanan. Nah, pada malam hari ini coba kita diskusikan dengan Arif. Apa jawabannya tentang masalah konsep ketuhanan dia? Karena kita mengetahui di masa yang lalu saya debat dengan pendeta, nanya 3 pendeta, ada 5 jawabannya. Ya, kayak gitu. Nah, beda-beda semuanya. Kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi coba, apakah jawaban Arif sama dengan pendeta-pendeta yang lainnya? Atau mereka ini memang satu konsep atau berbeda-beda konsepnya kayak gitu ya. Terkait tentang masalah agama Islam, saya sampaikan dulu ya beberapa ayat tentang masalah Al-Quran kita dari konsep tauhid atau konsep ketuhanan di dalam agama Islam ya teman-teman. Kita semua muslim sama. Konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu udah finish gitu ya teman-teman, dengan dasar dalil dari Quran surah Al-Ikhlas pastinya. Nah, jadi dapat kita lihat di situ ya, Allah mengatakan ya dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk ya. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengarkan pemaparan daripada Ustaz Yusuf. Jadi memang jelas bahwa Tuhannya Ustaz Yusuf PI dengan Tuhannya kita atau Tuhannya saya, teman-teman, tentu saja berbeda ya. Tentu saja berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena di dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dalam Alkitab jelas yang kita sembah adalah Tuhan ya, atau Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, karena Abraham adalah bapa segala orang beriman. Makanya dikatakan aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Baik, konsep ketuhanan di dalam kekristenan kita itu sudah finish. Ya, kalau tadi Ustaz Yusuf mengatakan bahwa di dalam Islam itu konsep ketuhanan itu sudah selesai. Dalam kekristenan sudah. Tetapi bagaimana ketika ada para bidat, misalnya oneness atau JO gitu, Sabellianisme, ya, Marcionis, ya kan? Atau Mormon, Saksi Yehova, itu adalah bidat-bidat yang tentu saja tidak mengerti tentang konsep ketuhanan. Tetapi bagi kami sebagai kekristenan yang percaya kepada doktrin Tritunggal, yang percaya bahwa Allah itu pasti Allah Tritunggal, tidak satu pribadi lalu 3 peran. Ya, jadi dia jadi Bapa, dia jadi Anak, dia jadi Roh Kudus juga. Tidak, tapi dia memiliki kepribadian yang berbeda, tapi memiliki satu hakikat. Makanya dikatakan una substantia pres personae. Ya, 3 entitas dalam satu hakikat keilahian. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kitab Kejadian itu sudah dijelaskan teman-teman kepada kita. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 itu sudah berbicara tentang kejamakan Tuhan. Sudah berbicara tentang bagaimana kemudian Allah kita itu memiliki kejamakan, bukan satu yang sepertinya dipahami oleh saudara-saudari kita muslim, dan juga tambah plusnya oneness, ya kan? Tidak sama. Ya, tapi kita dikatakan di sana dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bayangkan, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita melihat bahwa gambaran Allah itu ada tercermin dalam manusia pertama, yaitu Adam. Tetapi kejatuhan manusia lah yang menghancurkan itu. Makanya dikatakan dalam Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, konsep ketuhanan kita udah sangat jelas. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Saya sering katakan bahwa doktrin Tritunggal, ya, bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu merupakan jantung kekristenan. Orang tidak percaya dengan Allah Tritunggal, out daripada kekristenan. Anda bukan seorang Kristen, ya, karena saya lebih percaya dengan bapak-bapak gereja, saya lebih percaya dengan para rasul daripada percaya kepada orang yang berkata bahwa Tuhan itu satu tapi memiliki 3 peran. Nah, jadi dalam konsep keislaman yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf jelas. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini, saya sudah katakan tadi, saya sudah sampaikan ayat-ayatnya, bahkan misalnya di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 itu menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya, ketika pembaptisan Yesus itu jelas Yesus masuk di dalam air. Lalu ada Roh Kudus berupa burung merpati, seperti burung merpati. Lalu ada suara Bapa sang sumber, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Ya kan? Kepadanya lah aku berkenan. Jadi di situ sudah menjelaskan tentang Allah Tritunggal kita. Allah itu esa. Ya, kemudian di dalam Markus 1 ayat 9 dan 11, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu memiliki satu kesatuan. Dan masih banyak lagi dalam Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan bahwa asal mula daripada Yesus Kristus dari Bapa, karena dia adalah firman sang Bapa. Dia adalah logos, logikalnya Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya, dan itulah logos atau hadafar. Dialah yang menciptakan. Makanya Yohanes 1 ayat 3 itu mengatakan demikian. Nah, ini yang saya tanyakan mungkin dari Islam untuk Pak Ustadz, karena tadi Pak Ustadz sekalian juga untuk bertanya katanya tentang konsep ketuhanan. Saya pertama-tama dulu harus menanyakan bahwa apakah, saya konfirmasi saja, apakah memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama dengan Allah atau Tuhan yang disembah oleh Musa? Karena Tuhan yang disembah oleh Musa itu dikatakan, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan jika ada, kalau memang sama itu Allah daripada Israel, Musa, dan Allah yang disembah oleh Muhammad dan umat Muslim, maka tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran bahwa ada keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin itu pertanyaannya Pak Ustadz. Pertanyaan Arif akan saya jawab dulu ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini Tuhannya yang disembah oleh Israel juga? Bukan cuma Israel, seluruh alam gitu ya. Kayak gitu, Rip. Terus di mana pengakuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel? Di mana di dalam Al-Qur'an ayatnya? Anda bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, tuh, Allah Subhanahu wa taala itu yang mengutus Abraham, yang mengutus Yakub, yang mengutus Ishak, yang mengutus nabi-nabi keseluruhan. Terkait tentang masalah Nabi Musa. Oh, baik ya. Teman-teman, nanti dikira kita tidak berdata ya, saya akan tampilkan. Enggak apa-apa ya teman-teman, sambil ketik-ketik gitu ya. Jadi terkait tentang masalah Nabi Musa, di mana pengakuannya? Baik, itu ada di dalam Quran surah Toha ayat 14. Silakan nanti Anda buka juga ya, Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi Rip ya, Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya yang disembah oleh umat Islam ya. Nah, jadi begini Rip, saya bukakan Toha. Inilah teman-teman hafal, cuma teman-teman Kristen kan kasihan kalau nggak ditampilin gitu ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini ayatnya Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Jadi ini perkataan kepada Nabi Musa ya. Tiada Tuhan selain aku, sama Tuhannya yang disembah oleh umat Islam. Berkaitan tadi tentang masalah Tuhannya Israel. Nih ya. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah kekristenan, saya juga mau menarasikan sesuatu. Tuhannya para nabi itu ya Rip ya, contoh Tuhannya Abraham dan Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat dengan mata. Di Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan, kan kayak gitu. Maka apabila kau memandang wajahku, kamu akan mati.
Jadi di zaman Nabi Musa, orang yang lihat Tuhan itu manusianya akan mati. Lah di zaman Yesus ya Tuhannya yang nongol, bukan manusia yang mati, tapi Tuhannya yang mati, kan kayak gitu. Kebalik. Jadi ini konsep dari mana gitu? Nabi mana yang pernah menyembah Tuhan jadi manusia? Itu yang akan kupertanyakan sama kamu. Nabi mana ya yang pernah menyembah Tuhan yang menjadi manusia? Coba sebutkan. Apakah ini ajaran dari para nabi Kristen ini? Berkaitan tentang masalah Tritunggal, jelas Rib bahwa Al-Quran itu menolak Tritunggal. Ayatnya ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73, ya 73, Al-Maidah 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Ditolak ya Trinitas itu. Jelas, karena itu bukan konsep yang diajarkan oleh para nabi, bukan. Nggak pernah Yesus mengajarkan Trinitas. Coba Rip, kalau kau beranutkan Trinitas dan yang lain-lainnya kau anggap bidat, maka satu kutambahkan pertanyaannya, di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Silakan dijawab. Oke, saya terima dulu Pak Ustadz. Oke, ya. Jadi yang pertama dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia dengan merujuk kepada Keluaran 33 tadi. Dan ada beberapa lagi tentang ayat-ayat bahwa Allah itu bukan manusia. Karena tidak bisa terhampiri. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 juga mengatakan demikian. Dia adalah terang yang tak terhampiri. Lalu bagaimana kemudian konsepnya? Tuhan bisa dilihat. Nah Pak Ustadz, kita harus bisa melihat dulu, misalnya Anda melihat dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11, juga Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Ya, berhadapan muka. Jadi itu saya harus kasih tahu ayatnya dulu supaya juga Pak Ustadz bisa ini. Aduh, ini saya agak lambat kalau ini nih. Oke. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Nah jadi dalam satu ayat ini saja, ini kita sudah melihat bagaimana kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan kemudian juga kita bisa melihat dalam kitab Kejadian Pak Ustadz, bagaimana kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Adam. Yang berbicara kepada Adam dan berjalan di taman. Makanya Adam bilang, ketika kami mendengarkan suara langkah Tuhan berjalan di taman itu, kami bersembunyi karena kami telanjang. Jadi yang berjalan di situ adalah teofani daripada Elohim, ya, teofani daripada Elohim. Nah jadi Pak Ustadz, konsep Tuhan tidak bisa dilihat dalam perjanjian lama. Saya setuju bahwa Allah itu transenden yang kami sebut sebagai sang sumber, yaitu Allah Bapa itu tidak ada yang bisa melihat, tidak ada satupun yang bisa memandang. Ya, dia adalah cahaya yang tak terhampiri, yang tidak takluk pada maut. Tapi ingat, di dalam Yohanes 1, ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, apa dikatakan? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, perhatikan anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dor, ya. Yesus Kristus yang menyatakan, itulah konsep Tritunggal saya sampaikan tadi Pak Ustadz. Ya, bahwa Yesus Kristus itu satu hakikat dengan Sang Bapa. Tidak seorang pun yang melihat Bapa, tetapi dia melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Siapa? Yaitu firman yang menjadi manusia di dalam ayat yang ke-14 Pak Ustadz. Nih, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini tentang Yesus, karena dalam Yohanes 1 ayat 1 ini berbicara tentang Allah. Ya, di mana dikatakan di sini pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, yang kedua karena waktu saya karena ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang kedua, Anda menanyakan siapa, ya? Di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Oke, baik. Yesus ketika sebelum terangkat ke surga dikatakan di dalam amanat agung Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Kemudian di dalam Matius pasal 3 tadi yang saya sudah sampaikan di awal, ayat yang ke-16 dikatakan begini: sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ada Yesus, ada Roh Allah. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke ya. Nah sekarang, nabi apa yang menyembah Tuhan jadi manusia? Ya, semua para nabi. Ya, semua para nabi itu mereka menubuatkan tentang Mesias. Contoh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Dia menubuatkan tentang nabi yang akan datang. Ya. Kemudian Nabi Yohanes Pembaptis juga menyampaikan hal itu. Dia menunjukkan bahwa Yesus Kristus anak domba Allah. Oke, waktu saya habis. Karena 3 pertanyaan Pak Ustadz saya nggak sempat. Ini teman-teman, saya nggak sempat menyangka tentang itu tadi. Gak apa-apa, Rip. Kalau nggak cukup waktunya, kamu jawab 1 dulu atau 2 dulu sambil bertanya gitu, biar seru gitu. Jangan lupa gitu. Tapi boleh enggak saya tanya sedikit untuk menanggapi silakan. nanti Pak Ustaz. Silakan, nggak pakai waktu nanya, silakan. Iya, hanya simpel saja. Untuk menanggapi jawaban Pak Ustaz tadi. Bilang tadi kan bahwa Allah Tuhan itu alam semesta, ya. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Tapi itu sangat bertentangan dengan surat An-Naml 91. Di mana dalam surat An-Naml 91 itu dikatakan Pak Ustaz, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Ya, ini dalam surah An-Naml 91. Nah, di sini dikatakan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan negeri Mekah. Jadi itu cukup bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta. Oke, itu saja. Oke. Silakan. Untuk masalah An-Naml 91 ya, teman-teman akan saya tanggapi dulu. Tuhan negeri Mekah. Baik ya teman-teman. Kalau kita memahami kosakata itu ya, kita juga harus melihat ayat-ayat yang lain. Ada juga Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, kayak gitu Rip, bukan cuma di negeri Mekah. Artinya ketika dia menyebutkan Tuhan negeri Mekah, dia menghususkan untuk nabi yang dia utus di negeri Mekah, gitu ya. Bukan berarti dia hanya Tuhan di seputaran Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam, gitu maksudnya. Ya, contoh aku menyebut seorang Arif mempunyai kepala. Apakah kalau dilihat Arif itu hanya punya kepala? Kan tidak, ada tangan, ada kaki. Artinya ketika disebutkan satu dari daerah di muka bumi ini, artinya yang dimaksud mencakup keseluruhan. Sama ketika aku menyebutkan Arif punya kepala, padahal Arif selain punya kepala juga punya tangan, kaki, dan yang lainnya. Jadi kita perlu lihat juga ayat yang lain. Quran surah Al-Fatihah ayat 2 ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semesta alam. Kalau nyaku bawa di situ ya Allah negeri Mekah, ada. Allah Islam negeri Mekah, Allah Israel ada. Kan kayak gitu. Cuma yang kagak ada itu Allah Kristen. Kan kayak gitu Rip. Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen di mana? Mana coba? Itu ya tanggapanku tentang masalah Al-Quran.